Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dunia Azab Islami. Rezeki sejatinya adalah anugerah. Tapi ketika ia dicari dengan cara yang menyimpang, maka ia bukan lagi nikmat, melainkan ujian. Ada yang tergoda untuk cepat kaya, hingga nekat menempuh jalan hitam. Ada yang rela bersekutu dengan jin, hanya demi kemewahan dunia, padahal ia sedang menggali liang kehancurannya sendiri. Dalam kisah kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana sepasang suami istri terjerumus dalam kubangan dosa. Semuanya tampak biasa di awal, tak ada yang mencurigakan. Tapi ternyata, mereka sedang menjaga sesuatu. Bukan warung, bukan toko, melainkan lilin, untuk memanggil setan. Apa maksud mereka? Apa yang terjadi saat adzan maghrib berkumandang? Dan bagaimana akhir dari perjanjian yang mereka buat dengan makhluk gaib? Sebelum kisahnya dimulai, dukung kami dengan like dan subscribe channel Dunia Azab Islami, agar kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah nyata penuh pelajaran hidup, yang meneguhkan iman dan membuka mata hati. Dan bagi yang telah menekan like dan subscribe, semoga Allah curahkan keberkahan dalam hartamu, kesehatan dalam tubuhmu, dan keteguhan dalam imanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Langit mulai menguning ketika adzan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung kampung. Warga desa Pamekar, desa yang tenang dan masih menjaga nilai-nilai keislaman, satu persatu menghentikan aktivitas dan bersiap menuju tempat ibadah. Namun, ada satu rumah yang selalu tampak berbeda, rumah Pak Harun dan istrinya, Bu Sarti. Sudah beberapa bulan ini, Pak Harun dan Bu Sarti menjadi buah bibir warga. Mereka yang dulu hidup serba kekurangan, kini mendadak memiliki rumah baru, motor mentereng, dan bahkan memborong sawah milik tetangganya. Namun yang paling mengundang tanda tanya, tak ada yang pernah melihat Pak Harun bekerja. Setiap maghrib, Pak Harun selalu menghilang, bisik Bu Umi pada tetangganya saat mengaji bada maghrib. Tapi anehnya, lampu rumah mereka selalu mati. Cuma ada lilin menyala di ruang tengah. Bu Sarti juga gak pernah ikut ngaji lagi. Dulu dia rajin, timpal Bu Rina. Sekarang tiap ditanya, jawabannya ngambang terus. Kecurigaan warga semakin menguat ketika Pak Lurah mendengar laporan dari anak-anak muda yang iseng ronda malam. Mereka mengaku melihat sosok babi besar berkeliaran di kebun warga, lalu lenyap begitu saja di dekat rumah Pak Harun. Malam itu kami lihat babi lari cepat, tapi aneh, bayangannya kayak manusia. Pak Lurah. Jelas Damar, salah satu pemuda. Pak Lurah mengangguk berat. Desa Pamekar bukan asing dengan cerita tentang babi ngepet. Makhluk yang konon adalah manusia yang menjelma babi lewat perjanjian dengan jin, demi mengeruk harta orang lain secara gaib. Tapi biasanya, itu hanya cerita turun-temurun. Kini, semua ciri-cirinya tampak nyata di depan mata. Akhirnya, malam itu, warga sepakat melakukan pengintaian. Adzan maghrib berkumandang lagi. Angin berhembus dingin. Warga diam-diam bersembunyi di balik semak dan pagar rumah. Rumah Pak Harun tampak gelap. Hanya seberkas cahaya lilin di ruang tamu. Bu Sarti duduk memeluk bantal. Pandangannya kosong menatap nyala api kecil itu. Tepat beberapa menit setelah adzan selesai, dari balik dapur, muncullah sosok bayangan hitam. Sosok itu membungkuk, dan dengan lirih seperti merapal sesuatu, tubuhnya mulai mengecil. Berubah menjadi seekor babi besar hitam yang kemudian meloncat keluar rumah lewat pintu belakang yang sudah terbuka sedikit. Warga menahan napas. Pak Lurah memberi isyarat. Mereka mengikuti babi itu, yang anehnya sangat lincah dan tahu celah rumah warga. Ia menyusup dari satu rumah ke rumah lain, hingga akhirnya terdengar jeritan dari rumah Bu Yayah. Uangku hilang. Semua uang warung lenyap. Babi itu meloncat pagar, hendak kembali ke rumah asalnya. Tapi warga sudah mengepungnya. Babi itu mengerang keras. Namun seorang ustadz yang ikut serta segera memukulnya dengan rotan sambil membaca ayat kursi. Tubuh babi itu tersungkur, menggeliat, lalu tiba-tiba, di depan mata warga,
berubah kembali menjadi Pak Harun yang telanjang dan penuh luka. Teriakan kaget menggema. Bu Sarti pun keluar rumah, histeris saat melihat suaminya tak sadarkan diri, tubuhnya terluka, dan darah mulai mengalir dari mulutnya. "Ya Allah, ampunilah kami," lirihnya, jatuh terduduk, menangis di samping tubuh Harun. Namun waktu untuk ampunan tampaknya telah terlambat. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di atas sawah ketika kabar penangkapan Pak Harun menyebar seperti api. Warga berkerumun di balai desa. Tubuh Pak Harun terikat pada tiang kayu. Tubuhnya penuh luka dan lebam akibat dirajam warga semalam. Meski sudah kembali ke wujud manusia, bau anyir dan busuk seperti bangkai masih menyelimutinya. Bu Sarti duduk tak jauh dari situ. Wajahnya sembab, namun tak mengucap sepatah kata pun. Pak Lurah berdiri di hadapan warga dengan wajah tegas. Di sampingnya ada Ustadz Mahfudz, tokoh agama yang dituakan di desa itu. Di tangannya tergenggam mushaf kecil yang sudah lusuh, tapi penuh keberkahan. "Kita bukan hendak menganiaya, tapi ini peringatan bagi kita semua," seru Pak Lurah. Pak Harun telah melakukan kemusyrikan. Ia menjual jiwanya kepada jin untuk mendapatkan kekayaan. Apa kita diam saja? Warga bersahutan dengan teriakan setuju. Ustadz Mahfudz maju perlahan, membuka musyafnya, lalu membaca lantang ayat dari surah Al-Baqarah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Syirik adalah dosa terbesar. Dan yang lebih menyedihkan, katanya sambil menatap Bu Sarti, istrinya tahu, tapi memilih ikut menjaga lilin sebagai penyeimbang energi. Maka, ia pun terlibat dalam dosa ini. Bu Sarti menunduk, menangis makin keras. Saya cuma ingin hidup cukup. Kami lelah miskin. Ustadz, saya tak tahu akan sejauh ini. Keinginan dunia yang berlebihan telah menutup hatimu dari cahaya iman, jawab Ustadz Mahfudz. Atas musyawarah warga dan tokoh agama, diputuskanlah hukuman. Pak Harun akan dicambuk dan dibakar sebagai bentuk simbolis penghapusan kemusyrikan dari desa. Hukuman ini bukan hanya sebagai azab dunia, tapi juga sebagai peringatan keras bagi siapapun yang berniat menempuh jalan sesat demi kekayaan. Waktu eksekusi pun ditetapkan, sebelum matahari tergelincir, tepat saat bayang-bayang mulai mengecil. Waktu zuhur tiba. Di lapangan belakang balai desa, sebuah kayu salib didirikan. Tubuh Pak Harun diikat lemah di sana, sementara beberapa laki-laki mempersiapkan cambuk dari rotan dan kayu kering untuk dibakar. Di sekelilingnya, warga berkumpul dalam diam. Tak ada sorakan, hanya wajah-wajah yang muram dan berat. Cambuk pertama mendarat di punggung Harun. "Bismillah," kata sang algojo sebelum melepaskan cambukan kedua. Setiap kali cambuk menyentuh kulitnya, Pak Harun menjerit keras. Tapi anehnya, darahnya tidak merah, melainkan hitam pekat, seperti oli yang dibakar. Ustadz Mahfudz menggeleng. Itulah darah yang telah teracuni sihir. Ia bukan hanya menyakiti dirinya, tapi juga alam sekitarnya. Setelah cambukan ke-39, tubuh Harun jatuh tak berdaya. Matanya terbuka, tapi tak fokus. Ustadz Mahfudz selalu mendekat dan bertanya lirih, "Apakah kau masih mau bertobat?" Pak Harun tersenyum lemah, namun anehnya, senyum itu bukan senyum ketakutan, melainkan senyum menyeramkan. "Aku sudah milik mereka, kalian terlambat." Mendadak, angin kencang bertiup, langit menghitam, warga bergidik, burung-burung beterbangan dari pepohonan. Api dinyalakan, dan tubuh Harun mulai dibakar. Jeritannya menggetarkan tanah. Asap hitam menebal ke langit. Api membesar lebih cepat dari seharusnya, seperti kayu kering yang dituangi minyak. Beberapa warga yang terlalu dekat mundur karena panasnya menyengat. Dan saat tubuh Harun terbakar habis, terdengar suara mengerikan seperti dengusan babi bercampur jeritan manusia dari balik asap.
Sore itu, setelah tubuh Pak Harun hangus terbakar, langit tetap gelap seolah hari enggan berganti. Bau gosong bercampur amis menyelimuti udara desa Pamekar. Warga pulang dengan perasaan ganjil, bukan lega, tapi seperti ada sesuatu yang belum selesai. Bu Sarti dibiarkan duduk sendiri di sisi tanah bekas pembakaran. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tidak menangis lagi, tidak juga marah. Hanya diam, seperti jiwanya telah ikut terbakar bersama suaminya. Pak Lurah dan Ustadz Mahfudz berbicara empat mata di serambi surau. "Apakah ini cukup, Ustadz?" tanya Pak Lurah dengan nada cemas. "Apakah jin yang bersamanya juga musnah bersama tubuhnya?" Ustadz Mahfudz menarik napas dalam, menatap langit. Kesepakatan dengan jin bukan seperti kontrak biasa. Ketika satu pihak mati, belum tentu yang lain melepaskan. Kita harus waspada, karena jejak jin bisa menempel pada tempat, pada benda, bahkan pada orang terdekat. Malam harinya, warga dikagetkan dengan peristiwa aneh. Rumah Pak Harun terbakar dengan sendirinya. Tidak ada yang menyulut api. Tidak ada listrik. Tapi api itu menyala begitu cepat, melahap seluruh rumah dalam sekejap. Anehnya, api tidak menyebar ke rumah tetangga. Seolah-olah ia hanya menginginkan satu bangunan saja. Bu Sarti, yang sebelumnya dibawa ke rumah orang tuanya, tiba-tiba menghilang. Damar dan warga ronda malam itu menemukan jejak kaki basah mengarah ke sungai, jejak kaki babi. Di tengah malam yang sunyi, suara dengusan kasar terdengar dari balik semak. Tapi saat disisir, tak ada apapun di sana. Hanya sebatang lilin yang masih menyala di pinggir batu besar. "Ini lilin Bu Sarti," ujar Damar, menggigil. Keesokan paginya, satu persatu warga mulai mengalami hal aneh. Uang dagangan lenyap tanpa jejak, padahal pintu masih terkunci rapat. Kambing di kandang ditemukan mati dengan mata melotot dan darah kering di sekitar telinganya. Anak-anak sering menjerit di malam hari, mengaku melihat sosok wanita tanpa mata duduk di dekat ranjang mereka sambil berbisik, "Aku cuma menjaga lilin, biar dia pulang." Ustadz Mahfudz selalu mengumpulkan warga untuk membaca surat Al-Baqarah di setiap rumah. Dinding-dinding desa ditempeli ayat-ayat ruqyah dan doa pelindung. Tapi gangguan itu tak langsung hilang. Justru semakin menjadi. Malam Jumat, seorang warga bernama Pak Maman bermimpi didatangi sosok babi dengan wajah Pak Harun. Dalam mimpinya, babi itu berkata, "Kami belum selesai. Satu masih hidup, penjaganya masih setia." Pak Maman terbangun dengan tubuh penuh luka cakaran. Ia menggigil dan akhirnya jatuh sakit selama 3 hari tanpa sebab medis. Warga mulai mengerti, eksekusi fisik bukan akhir dari segalanya. Ruh-ruh yang telah tersambung dengan jin tidak mati dengan tubuh. Mereka bisa meninggalkan jejak, dendam, dan kutukan. Malam demi malam, suasana desa makin tegang. Tak ada yang berani keluar setelah maghrib. Adzan dikumandangkan keras-keras. Dua-dua dilantunkan di tiap rumah. Dan satu pertanyaan mulai muncul di benak warga. Di mana Bu Sarti? Apakah ia benar-benar hanya istri? Atau justru perantara utama makhluk gaib itu? Sudah 2 pekan sejak eksekusi Pak Harun. Namun ketenangan tak juga kembali ke desa Pamekar. Sebaliknya, azab seolah turun perlahan. Seperti kabut yang menyusup ke celah-celah rumah warga. Warga yang dulu hanya dihantui mimpi buruk kini mulai mengalami kejadian nyata. Sapi milik Pak Thohir ditemukan mati dengan luka bakar aneh di punggungnya, seperti dicap api. Sumber air sumur milik Bu Ratmi berubah warna menjadi merah kecoklatan dan mengeluarkan bau amis. Bahkan seekor ayam yang bertelur di rumah Pak Darto menghasilkan telur-telur busuk berwarna hitam gelap. Di malam hari, suara derap langkah babi terdengar di jalanan tanah, disusul dengan tawa lirih perempuan yang menggema seperti datang dari balik hutan. Beberapa warga mulai mengaku melihat sosok perempuan berjubah hitam duduk diam di depan rumah mereka sambil memegang lilin menyala. Tatapannya kosong, tapi bibirnya terus komat-kamit seperti membaca sesuatu.
Ustadz Mahfudz akhirnya menyimpulkan, Bu Sarti belum meninggal. Tapi jiwanya telah dikunci oleh perjanjian syirik yang belum sempurna terputus. Ketika Pak Harun mati, perjanjian dengan jin belum usai. Karena penjaga lilin masih hidup. Dia adalah sumbu kesepakatan. Jelas sang ustadz dalam pengajian darurat. Malam itu, para lelaki berkumpul di surau. Mereka sepakat untuk mencari dan mengakhiri jejak jin yang masih bercokol di desa. Dipimpin oleh Ustadz Mahfudz dan Pak Lurah, mereka membawa air ruqyah, mushaf kecil, dan tasbih. Pencarian dimulai dari sungai tempat jejak kaki Bu Sarti menghilang. Hutan kecil di pinggiran sungai terasa dingin dan asing malam itu. Pepohonan bergoyang pelan seolah berbisik. Angin sejuk terasa mencekam. Setelah hampir 1 jam menyusuri semak dan akar, mereka menemukannya. Gubuk reot berdinding bambu tua, tersembunyi di balik rumpun pisang. Di dalam gubuk, mereka melihat sosok Bu Sarti. Ia duduk diam menghadap lilin yang menyala di atas batu pipih. Rambutnya panjang tak terurus, tubuhnya kurus kering, dan matanya terbuka lebar namun tak berjiwa. Di sekelilingnya tergurat lingkaran dari darah kering, bunga layu, dan abu hitam. Bau kemenyan menyengat. Bu Sarti, lirih Ustadz Mahfudz. Berhentilah. Taubatlah. Kau masih bisa kembali. Tapi Bu Sarti tak menjawab. Ia hanya terus menatap lilin itu. Lalu tersenyum kecil. Selama lilin ini menyala, dia masih bisa pulang. Harun belum pergi. Aku belum selesai. Tiba-tiba tubuhnya menggigil. Suara seperti babi meringkik keluar dari mulutnya. Api lilin berkedip-kedip. Lingkaran darah di tanah mulai bergetar. Ustadz Mahfudz langsung membaca ayat kursi dengan lantang, diikuti takbir para warga. Bu Sarti mengerang. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Lilin tiba-tiba padam dengan sendirinya, disertai jeritan nyaring yang tidak manusiawi. Cahaya bulan menghilang seketika. Langit menjadi kelam pekat. Tubuh Bu Sarti tersungkur. Tapi belum sempat mereka mendekat, ia bangkit kembali dengan mata serba hitam, kulitnya berkerut seperti daging terbakar, dan suara dari tenggorokannya bercampur antara tawa perempuan dan lenguhan binatang. Kalian telah membakar bagian dariku. Sekarang giliranku menanam bagian kalian. Teriakan itu mengguncang hutan. Seorang warga, Hasan, langsung pingsan. Yang lain gemetar. Namun Ustadz Mahfudz tetap teguh. Ia menyiram air ruqyah ke tubuh Bu Sarti, dan api menyala dari kulitnya. Sosok itu meraung, melepaskan kilatan hitam dari tubuhnya, lalu terbakar diam, tersungkur, dan kali ini, benar-benar mati. Gubuk itu ikut terbakar. Tak ada yang bisa menyelamatkan apapun. Api padam setelah menjilat seluruh atap bambu. Pagi harinya, hanya tersisa abu dan lilin meleleh di atas batu pipih. 3 hari setelah insiden di hutan itu, langit desa Pamekar kembali cerah untuk pertama kalinya. Kabut yang selama ini tak kunjung pergi akhirnya menghilang. Udara pagi terasa ringan, dan suara burung terdengar lagi dari dahan pepohonan. Tapi di balik ketenangan itu, tersimpan luka dan pelajaran mendalam yang tak bisa dihapus waktu. Pak Harun dan Bu Sarti sudah tiada. Namun kepergian mereka menyisakan jejak yang mengguncang iman warga desa. Setiap malam Jumat kini diadakan pengajian rutin di surau. Ustadz Mahfudz menyampaikan tafsir ayat-ayat tentang tauhid, kesirikan, dan dampak persekutuan dengan jin. Tak ada lagi yang meremehkan sholat. Tak ada lagi yang mengeluh saat adzan berkumandang. Bahkan anak-anak yang dulu sering bermain saat maghrib, kini langsung pulang ke rumah sebelum matahari menyentuh cakrawala. Jangan sampai dunia membuat kita buta pada akhirat, ujar Ustadz Mahfudz di hadapan warga suatu malam. Karena harta yang diberi jin akan diminta kembali dengan jiwa. Dan jiwa itu tak bisa ditebus oleh emas sebanyak apapun. Warga mulai sadar bahwa bukan hanya Pak Harun dan Bu Sarti yang bersalah. Mereka pun pernah mengagumi kekayaan Pak Harun tanpa curiga, bahkan menganggapnya berkah.
Kesalahan itu bukan hanya pada pelaku, tapi juga pada mata yang membiarkan kesesatan tumbuh karena tak mau peduli. Sebagian warga yang dulu tamak, kini lebih sederhana dalam berdagang. Mereka menyisihkan rezeki untuk masjid, membantu tetangga, dan menghindari ucapan syirik seperti, asal kaya, cara apapun tak masalah. Perubahan itu terjadi perlahan tapi nyata. Pak Maman, yang dulu bermimpi didatangi babi dengan wajah harun, kini menjadi muadzin tetap masjid. Ia mengaku tiap kali mengumandangkan adzan, hatinya terasa damai, dan bayangan hitam yang dulu menghantuinya kini menghilang. Damar, yang ikut dalam pencarian Bu Sarti, memilih berhenti dari usaha toko modernnya dan kembali bertani. Lebih tenang makan dari tangan sendiri, katanya. Namun tidak semua bisa kembali seperti semula. Di halaman tempat tubuh Pak Harun dibakar, kini tumbuh pohon pisang liar yang tak pernah berbuah. Warga tak berani mendekat, meski sudah dibacakan doa dan ayat. Di sekitar batang pohon itu, rumput tak tumbuh, dan tanahnya selalu terasa hangat. Tapi tak ada yang mencoba menebangnya. Mereka biarkan ia menjadi pengingat sunyi, bahwa kesepakatan dengan makhluk gaib bukan hanya tentang kematian, tapi juga warisan kutukan. Ustadz Mahfudz kemudian menuliskan kejadian ini dalam buku kecil bertajuk, Menjaga Tauhid di Desa, yang kini dipelajari di madrasah desa dan dibacakan kepada anak-anak setiap malam. Syirik itu seperti api kecil di bawah jerami. Ia tak terlihat, tapi bisa membakar sawah. Dan ketika sudah menyala, air pun tak akan cukup memadamkannya kecuali dengan air mata taubat. Suatu malam, seorang anak bertanya pada Ustadz Mahfudz, "Ustadz, kenapa Bu Sarti masih nyalain lilin walau tahu itu salah?" Ustadz Mahfudz tersenyum tipis. Karena ketika hati telah memilih dunia secara mutlak, maka kebenaran akan tampak seperti kegelapan. Dan lilin yang ia jaga, bukan untuk menerangi, tapi untuk membakar. Kini, di setiap rumah warga desa Pamekar, tak ada lagi lilin dinyalakan tanpa sebab. Tidak di malam Jumat, tidak di malam Maghrib. Karena mereka tahu, ketika lilin padam, hidayah bisa menyala.